Selamat pagi pemirsa, saya Bella Septia sebagai penyiar cuaca akan menginformasikan cuaca pada hari ini tanggal 10 April 2023. Curah hujan pada hari ini diperkirakan akan tinggi dengan kecepatan angin 15 km per jam. Hujan besar kemungkinan terjadi pada pukul 5 sore dengan suhu tertinggi rata-rata 26 derajat Celcius. Dimohon untuk pemirsa untuk berhati-hati dalam berkendara dan selalu sediakan payung atau jas hujan sebelum bepergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jessi Rahmawati Effendi sebagai pembawa acara pada berita hari ini. Baik, di sini saya akan membawakan banjir yang terjadi di daerah Semarang. Banjir sendiri adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat dikatakan sebagai banjir bandang karena debit airnya lebih deras daripada banjir pada umumnya dan terjadi secara tiba-tiba. Setelah itu disebabkan karena terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. Saya di sini bersama dua teman saya yang bisa menjelaskan mengenai banjir secara lebih jelas dan detail, yaitu ada Kak Najwa dan Kak Anin. Nah Kak, kalau boleh tahu salah satu atau beberapa penyebab banjir itu apa aja sih? Setelah itu biasanya banjir itu menyerang daerah mana saja? Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Anita Nala. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab banjir dan daerah di sebelah mana aja yang terkena banjir. Pertama, ada penyebab banjir. Secara umum, penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi atau karena air laut yang pasang. Terus penyebab lainnya, kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar itu sempit. Lalu ada penyebab lainnya juga, pertama ada hujan lebat. Faktor penyebab banjir yang utama itu hujan lebat. Kita tinggal itu dikelilingi oleh infrastruktur dan sistem yang dirancang untuk memindahkan air hujan ke cekungan dan waktu yang sesuai sehingga tidak terjadi banjir. Lalu penyebab utama yang kedua adalah penggunaan hutan. Penebangan pohon secara liar, yaitu penggunaan hutan, juga merupakan penyebab utama banjir, karena itu adalah akibat perbuatan manusia. Pohon mencegah erosi tanah dan juga hilangnya hasil panen. Vegetasi juga diperkaya karena semakin banyak pohon itu juga menghalangi aliran besar hujan sehingga mencegah banjir. Berikutnya saya akan menjelaskan persebaran daerah yang terkena banjir. Pertama, di wilayah Semarang itu ada daerah Logosari, daerah Tanjung Mas, daerah Genuk, dan masih banyak lagi. Di Semarang juga ada Provinsi Banten, Kota Serang, dan Kota Tangerang. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anazul Putri dan di sini saya akan menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya Anindita tadi. Jadi banjir itu pasti mempunyai akibat, salah satunya seperti lahan pertanian yang rusak, lalu munculnya korban jiwa dan limbah-limbah yang semakin tersebar. Karena bagaimana kan, jadi contohnya seperti limbah-limbah yang terjadi di selokan itu kan mengumpul, lalu terkena banjir, mereka meluap, lalu tersebar ke jalan atau bahkan rumah-rumah warga. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Setelah itu apakah boleh sedikit dijelaskan mengenai bagaimana upaya mencegah banjir dan boleh juga menjelaskan mengenai mitigasi sebelum dan pasca banjir? Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Secara garis besar kita bisa melakukan satu, dengan reboisasi, penanaman hutan kembali atau hutan gundul. Lalu yang kedua, dengan membuang sampah pada tempatnya pastinya. Lalu yang ketiga, dengan membuat sumur resapan air. Sumur resapan air itu sekarang sudah sangat mudah sekali untuk dibuat di rumah masing-masing. Nah, selain upaya-upaya yang tadi saya jelaskan, kita juga bisa melakukan mitigasi. Nah, mitigasi itu apa sih? Jadi secara singkatnya, mitigasi sendiri itu seperti pencegahan. Pencegahan itu bisa dilakukan sesudah dan setelah banjir. Nah, mitigasi sebelum banjir itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan barang-barang apa yang bisa kita bawa, seperti misal dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, lalu KK, dan lain-lain. Nah, lalu kita juga bisa membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, ya seperti makanan yang tahan lama dan minuman-minuman.
Nah, lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi seperti jalur-jalur dataran tinggi yang bisa kita lewati agar nanti bisa terhindar dari banjir. Ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan upaya-upaya mitigasi setelah terjadinya banjir. Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan air banjir itu sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia dan yang nantinya akan membahayakan keluarga Anda dan Anda sendiri. Lalu waspada dengan instalasi listrik karena yang seperti Anda tahu sendiri, jika listrik terkena air itu akan menyebabkan aliran listrik yang sangat berbahaya. Nah, lalu pastikan juga kesehatan dan keselamatan keluarga Anda dan Anda sendiri dengan mencuci tangan dengan air bersih dan jangan lupa untuk menggunakan sabun. Lalu jangan lupa juga untuk membuang makanan yang telah terkontaminasi oleh air banjir. Jangan lupa juga untuk membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah Anda yang telah terkena kotoran-kotoran air banjir. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Ani dan Kak Najwa. Jadi yang dapat kita simpulkan dari berita hari ini yaitu penyebab dari banjir sendiri yaitu dari penebangan pohon secara sembarangan, setelah itu sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, setelah itu daerah mana saja yang kira-kira rawan banjir. Yang pertama Ngenu, setelah itu Tanjung Mas, setelah itu kalian mungkin bisa ya setelah itu upaya mencegah banjir itu ada beberapa. Yang pertama bisa melakukan reboisasi, setelah itu menanam kebijakan pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, setelah itu membersihkan selokan-selokan kerja bakti gitu ya. Baik, segini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup berita pada hari ini. Sekian, terima kasih.